Assalamualaikum semua, di video ini kita akan membahas tentang Islam di Kekaisaran Tatar atau Han Tatar. Untuk itu kita akan ke Tataristan, wilayah yang sekarang berada di Rusia bagian selatan, tempat yang dulunya jadi rumah bagi bangsa Tatar dan beberapa negara kecil yang disebut Khanat. Di video sebelumnya, kita membahas tentang Islam di Kekaisaran Mongol atau Zolotaya Orda atau Orda Emas. Nah, setelah Orda Emas tadi runtuh, di abad ke-15 muncullah negara-negara kecil yang disebut Khanat. Ada Khanat Kazan, Crimea, Astrakhan, Kasimov, dan Orda Nogai. Walau secara politik mereka sudah terpecah menjadi beberapa kekaisaran kecil, tapi mereka punya satu benang merah yang kuat, yaitu Islam. Islam bukan cuma agama di sana, tapi juga menjadi bagian dari budaya, pendidikan, hukum, bahkan politik. Meskipun mereka sudah tidak menjadi satu negara lagi, tapi Islam tetap hidup dan menjadi pondasi negara-negara baru. Islam tetap mempunyai peran yang besar dan penting bagi masing-masing Khanat. Semisal, di Khanat Kazan, Islam berkembang banget. Ada banyak masjid, madrasah, dan muncul sastrawan muslim. Kazan itu semacam pusat budaya Islam bagi bangsa Tatar. Lalu di Khanat Kasimov, ini unik karena Khanat ini kecil, letaknya dekat dengan Rusia, tapi umat Islam di sana tetap hidup damai dan mempertahankan ajaran mereka. Lalu di Khanat Astrakhan, Islam juga berkembang, tapi sayangnya wilayah ini ditaklukkan oleh Rusia tahun 1556. Walau begitu, semangat masyarakat Islam tetap tidak pernah padam. Lalu bagaimana dengan Crimea? Wah, ini paling kuat karena Crimea saat itu sudah punya hubungan erat dengan Kesultanan Utsmaniyah. Jadi, hukum syariah jalan, madrasah hidup, dan bahkan Bakhchisarai, ibu kotanya, itu semacam kota budaya Islam yang keren banget. Terakhir, Orda Nogai. Ini federasi suku nomaden. Mereka juga muslim dan meski gaya hidup mereka berpindah-pindah, namun pendidikan Islam dari generasi ke generasi tetap terjaga di sana. Bagi Khanat atau kekaisaran-kekaisaran ini, Islam menjadi penyebab kemajuan positif karena Islam di wilayah ini membuat masyarakat mengenal dunia pendidikan, bisa membaca aksara Arab dan tulisan Turki kuno. Tapi sayang, tentara Rusia kemudian mengekspansi, Kazan dan Astrakhan diserang dan berhasil dikuasai oleh tentara Rusia. Setelah Kazan dan Astrakhan direbut Rusia, Islam ditekan keras, banyak orang yang dipaksa pindah agama, tapi masyarakat Tatar tidak mau menyerah. Mereka terus ajarkan Islam ke anak-anak untuk sholat, kemudian untuk memahami nilai Islam, terutama di desa-desa dan wilayah nomaden. Crimea menjadi Han yang terakhir bertahan, baru jatuh ke Rusia tahun 1783. Tapi sampai tahun itu Islam tetap merdeka di sana. Nah, dari cerita ini kita bisa lihat satu hal, Islam bukan cuma bertahan, tapi juga menjadi sumber kekuatan dan identitas bagi masyarakat-masyarakat yang sekarang masuk di Federasi Rusia. Bangsa Tatar mengajarkan bahwa di tengah tekanan politik dan perubahan zaman, iman bisa menjadi cahaya yang tetap menyala. Kalau kalian suka dengan konten-konten jejak Islam di Rusia seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di komentar. Lalu, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Najib dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.